Nah, gadis lembut berwajah cantik, tapi terkurung di kursi roda sejak kecelakaan 3 tahun lalu. Setiap pagi, ia duduk di teras rumah kayunya, memandangi sawah yang hijau. Senyum lembutnya menutupi luka yang dalam. Ia kehilangan kemampuan berjalan dan juga tunangannya yang pergi setelah tahu kondisinya. "Sudah kubilang, aku tak mau jadi bebanmu," kata lelaki itu saat meninggalkannya dulu. Sejak saat itu, Raina hidup hanya dengan ibunya, menjahit dan membuat bunga kertas untuk bertahan hidup. Namun suatu hari, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumahnya. Seorang pria gagah dengan pakaian khas juragan perkebunan turun. Arga, juragan kaya yang dikenal tegas tapi dermawan. Ia datang untuk membeli hasil karya Raina, bunga kertas yang dipesan oleh anak buahnya. Saat Arga melihat Raina untuk pertama kali, waktu seperti berhenti. Gadis itu tersenyum sopan, tangannya lemah tapi matanya penuh cahaya. "Terima kasih Tuan. Maaf kalau tak bisa berdiri menyambutnya," ucapnya pelan. Arga terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya, ketenangan yang langka, ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia menatap kursi roda itu, lalu ke wajah Raina yang bersinar walau penuh luka. "Tak perlu berdiri. Aku yang seharusnya berterima kasih," katanya lembut. Sejak hari itu, Arga selalu mencari alasan untuk datang ke rumah sederhana itu. Membeli bunga, meminta desain baru, bahkan sekedar mengantar bahan baku. Namun, kabar mulai menyebar di desa. Juragan kaya itu sering datang ke rumah gadis lumpuh. Orang-orang berbisik, menuduh Raina mencari keuntungan, bahkan ibunya pun khawatir. "Raina, hati-hati nak, dunia tak sebaik wajahnya," pesan sang ibu. Tapi Raina hanya tersenyum. "Bu, mungkin bukan dunia yang jahat, hanya orang yang salah melihat." Raina tak tahu, pertemuannya dengan Arga akan mengubah seluruh takdir hidupnya. Hati yang terpaut diam-diam. Hari-hari berlalu, dan Arga semakin sering datang. Ia membawa makanan, buku, dan cerita dari kota. Raina yang dulu pemalu kini mulai tertawa lagi. Mereka berbagi kisah, bahkan berdebat kecil tentang hal-hal remeh seperti warna bunga atau bentuk daun yang indah. Namun di hati Arga muncul rasa yang ia tak pahami. Ia sudah lama tak percaya cinta, sejak kematian istrinya 5 tahun lalu. Tapi setiap kali melihat Raina tersenyum, luka lama terasa sedikit sembuh. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Raina berbisik, "Tuan, apakah Tuan pernah merasa bahagia hanya karena seseorang mendengarkan?" Arga menatapnya. "Setiap kali aku di sini." Namun gosip semakin menjadi. Orang-orang mencibir Raina, menuduhnya menggoda juragan demi uang. Bahkan ada yang menulis kata-kata hina di pagar rumahnya. Raina menangis diam-diam malam itu. Tapi keesokan paginya, Arga datang membawa pagar baru. "Biarkan aku yang menjaga nama baikmu," katanya dengan tatapan tegas. "Untuk apa Tuan?" "Karena kau layak dijaga, Raina." Di dalam hatinya, Raina mulai takut. Takut berharap pada sesuatu yang mustahil. Ia tahu dunia Arga terlalu tinggi untuk gadis sepertinya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menatap pria itu, hatinya bergetar dengan keyakinan yang sulit dijelaskan. Mungkin cinta bukan soal bisa berjalan berdampingan, tapi tentang saling menunggu bahkan saat langkah tak lagi sama. Pengakuan di tengah hujan. Suatu sore yang kelabu, hujan turun deras membasahi halaman rumah Raina. Arga datang tanpa payung, tubuhnya basah kuyup. Ia mengetuk pintu dan ketika Raina membukanya dengan susah payah, pria itu langsung berlutut di hadapannya. "Raina, maafkan aku," katanya dengan suara bergetar. "Untuk apa Tuan?" "Untuk tidak bisa menahan perasaanku lagi." Raina terdiam. Arga menatap matanya lekat-lekat, lalu berkata, "Aku mencintaimu." Dunia Raina seolah berhenti. Air matanya menetes, bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap rumah. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya kaku. "Jangan bercanda, Tuan. Saya hanya wanita cacat. Tak pantas untuk pria seperti Anda."
Arga menggenggam tangannya, hangat dan tegas. Aku tidak butuh wanita perfect, Raina. Aku hanya butuh seseorang yang menghidupkan hatiku lagi. Dan itu kamu. Tangis Raina pecah. Ia tak pernah merasa dicintai tanpa syarat sebelumnya, tapi di sisi lain ketakutan mulai tumbuh. Bagaimana jika ini hanya belas kasihan? Bagaimana jika nanti Arga menyesal? Malam itu, setelah Arga pergi, ibunya menatapnya dengan campuran cemas dan haru. Raina, kalau dia sungguh-sungguh, dia akan datang lagi. Bukan hanya dengan kata, tapi dengan tanggung jawab. Raina menatap kursi rodanya lalu langit yang gelap di luar jendela. Kalau benar dia datang lagi, Bu, mungkin itu takdirku. Lamaran yang mengejutkan desa. Beberapa minggu kemudian, desa kecil itu geger. Arga datang dengan rombongan mobil mewah, membawa seserahan lengkap dan niat lamaran. Semua warga berkerumun, tak percaya juragan perkebunan yang kaya dan dihormati itu hendak melamar gadis lumpuh. Raina tertengung melihat Arga mengenakan setelan putih, membawa cincin dan bunga mawar biru. Raina, izinkan aku menjadi orang yang mendorong kursi rodamu setiap hari, bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin hidup bersamamu, katanya di hadapan semua orang. Air mata Raina menetes, ibunya pun menangis, memeluk putrinya erat. Tuan, saya takut. Saya tidak bisa berjalan. Tidak bisa menari di samping Anda. Arga tersenyum lembut. Aku tidak butuh kau menari. Aku hanya ingin kau tetap di sampingku. Lamaran itu diterima, meskipun banyak yang mencibir di belakang. Kasian, juragan itu pasti kena guna-guna, kata beberapa orang. Tapi Arga tak peduli. Ia bahkan mengumumkan bahwa pernikahan mereka akan digelar di rumah besarnya, terbuka untuk siapapun yang ingin hadir. Raina gemetar, antara bahagia dan takut. Ia berdoa malam itu, "Ya Tuhan, kalau ini kebahagiaan, izinkan aku menjaganya meski dengan kaki yang tak bisa melangkah." Ujian setelah pernikahan. Hari pernikahan itu berlangsung indah. Raina tampil menawan dalam gaun putih sederhana. Arga menggandeng tangannya di hadapan tamu yang meneteskan air mata haru. Saat ijab kabul diucapkan, seluruh desa terdiam. Tak ada yang menyangka cinta seaneh ini bisa jadi nyata. Namun kehidupan setelah itu tak semudah yang dibayangkan. Di rumah besar Arga, banyak pelayan yang memandang rendah Raina. Mereka berbisik, menertawakan caranya berjalan dengan kursi roda. Kasihan, majikan kita pasti menyesal. Salah satu dari mereka berbisik. Suatu hari Raina mendengarnya dan hanya diam. Tapi malam itu, Arga menemukan istrinya menangis di taman. "Kenapa kamu diam saja, Raina?" "Karena kalau aku marah, aku akan seperti mereka. Aku hanya ingin layak untukmu." Arga memeluknya dari belakang. "Kamu sudah lebih dari layak. Aku yang berutang kebahagiaan padamu." Hari-hari berlalu. Raina belajar mengelola kebun bunga milik Arga. Ia memberi ide baru tentang penataan taman, bahkan mengajari pekerja membuat hiasan dari bunga kertas. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai menghormatinya. Namun di balik semua itu, Raina menyembunyikan rasa sakit. Kakinya mulai sering nyeri, dan dokter mengatakan kemungkinan membaik hampir tak ada. Tapi ia tetap semangat, karena baginya cinta sudah cukup untuk membuat hidup terasa sempurna. Harapan yang mustahil. Suatu malam, Raina terbangun karena mimpi aneh. Dirinya bisa berjalan, menari di tengah taman bunga, dan Arga menatapnya dengan bangga. Ia menangis dalam diam, berharap keajaiban itu nyata. Keesokan harinya, dokter pribadi Arga datang membawa kabar. Ada kemungkinan operasi di luar negeri, tapi resikonya besar. Bisa berhasil, tapi juga bisa memperparah. Raina terdiam. Arga memandangnya penuh harap. "Kita lakukan, Raina. Aku akan bayar berapapun biayanya." Namun Raina menolak.
Aku tak ingin kau mengorbankan segalanya demi hal yang belum pasti. Tapi aku ingin melihatmu berjalan lagi, ucap Arga pelan. Aku menggenggam tangannya, dan aku hanya ingin kau tetap di sisiku, bahkan kalau aku tak bisa melangkah seumur hidup. Arga menunduk, mencium punggung tangannya dengan lembut. Kau sudah mengajarkan arti cinta sejati padaku, Raina. Namun malam itu, Arga tak bisa tidur. Dalam diam, ia berjanji akan menemukan cara agar istrinya bisa berdiri kembali, meski harus melawan takdir sekalipun. Keajaiban cinta. Beberapa bulan kemudian, Arga diam-diam menyiapkan segala sesuatu untuk membawa Raina ke luar negeri. Tapi sebelum ia sempat memberitahu, Raina mengalami demam tinggi dan tak sadarkan diri. Ia dirawat di rumah sakit selama berhari-hari. Arga hampir kehilangan akal, duduk di samping randang sambil menggenggam tangan istrinya. "Bangun, Raina, aku tak bisa tanpamu," bisiknya setiap malam. Suatu pagi, ketika sinar matahari masuk ke ruangan, Raina membuka mata perlahan. Air mata Arga jatuh. "Aku di mana?" "Di tempat yang selalu ingin aku lindungi, hatiku," jawab Arga tersenyum sambil menatapnya. Setelah sembuh, Arga memohon agar Raina mencoba terapi berjalan. Awalnya sulit, tapi Raina setuju hanya demi membuat suaminya senang. Hari demi hari, ia berusaha keras. Tangannya gemetar memegang alat bantu. Kakinya bergetar, namun semangatnya menyala. Hingga suatu pagi, Arga masuk ke ruang latihan dan melihatnya berdiri tanpa alat bantu untuk pertama kalinya. Air mata Arga mengalir tanpa bisa ditahan. "Lihat Tuan," kata Raina lirih. "Aku bisa berjalan lagi." Arga memeluknya erat. Dunia terasa berhenti. Cinta yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi keajaiban nyata. Langkah di taman bunga. Beberapa bulan setelah sembuh, Raina berjalan di taman bunga milik mereka berdua. Bunga kertas berwarna ungu menghiasi seluruh halaman. Arga berdiri di belakangnya, tersenyum bangga. "Kamu dulu bilang tak bisa menari di sampingku," katanya lembut. Raina tertawa kecil. "Sekarang aku bisa, meski langkahku masih pelan." Arga menarik tangannya, dan di bawah sinar matahari sore, mereka menari pelan di antara bunga-bunga yang mekar. Penduduk desa yang dulu mencibir, kini datang berkunjung, meminta maaf, dan memuji ketulusan cinta mereka. Raina tak menyimpan dendam. Ia malah membantu banyak perempuan cacat agar tetap berani bermimpi. "Aku dulu berpikir hidupku berakhir di kursi roda. Tapi ternyata cinta bisa membuat seseorang kembali berdiri. Bukan karena kaki, tapi karena hati." Di malam hari, Raina duduk di beranda, memandangi langit berbintang. Arga duduk di sampingnya, menggenggam tangannya hangat. "Terima kasih karena tidak menyerah padaku," ucapnya pelan. "Tidak, Raina, justru aku yang berterima kasih karena taulah yang membuatku hidup lagi." Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, dua hati yang pernah hancur kini berjalan beriringan. Bukan lagi karena belas kasihan, namun karena cinta yang menyembuhkan segalanya. Aku temukan